Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Ratapan Berujung Harapan. Terambil dari kitab Ratapan 3 ayat 1-26. Kitab Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia yang berisi tentang curahan hati, yang berisi tentang kesedihan, keluh kesah dari seorang Yeremia tentang kehancuran kota Yerusalem, bait suci, serta penderitaan umat Tuhan. Yeremia dipilih Tuhan sebagai nabi untuk mengambil alih kepemimpinan di Israel, karena pada waktu itu raja-raja, nabi-nabi, dan imam-imam sudah rusak moralnya dan tidak bisa diharapkan. Yeremia sendiri merasakan kesedihan yang sangat mendalam melihat apa yang terjadi atas bangsanya. Dan Yeremia juga mengalami tekanan bahkan aniaya yang luar biasa dari kaum sebangsanya ketika harus menyampaikan teguran-teguran dari Tuhan dan berita penghukuman atas bangsa Israel. Ia mengalami tekanan, ia mengalami aniaya yang luar biasa. Dan yang menjadi kesedihan dan kehancuran bagi Yeremia adalah melihat kehancuran dari Israel. Ia melihat bagaimana di Israel dosa dan kekejaman yang sangat luar biasa melebihi dosa Sodom, di mana pemimpin-pemimpinnya, nabi-nabinya, imam-imam mencurahkan darah orang yang tidak bersalah, dan terjadi murka Tuhan, terjadi kelaparan hebat, sampai-sampai Israel ini harus meminta-minta kepada Mesir dan Asyur. Bahkan di situ juga diceritakan ibu-ibu tega memasak anaknya sendiri untuk dimakan. Israel hancur dan Yerusalem dibakar menjadi puing-puing, bait suci juga hancur. Israel terhina dan dipermalukan. Tetapi sekalipun dalam tekanan yang berat, Yeremia memilih bersikap positif. Yeremia tidak terpuruk. Yeremia tidak terus-menerus meratapi kondisi yang terjadi. Yeremia mengajak untuk memeriksa diri. Dalam kitab Ratapan 3 ayat 40, di situ dikatakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ayat 41, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Yeremia mengajak untuk memeriksa diri. Yeremia mengajak untuk bertobat, untuk memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Yeremia mengenal dan memahami Tuhan dengan benar. Jadi pada akhirnya, ratapan Yeremia ini berujung kepada pengharapan. Yeremia berharap kepada Tuhan. Mari kita belajar bahwa mari kita jadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Mari kita mengabdi total kepada Tuhan dan juga kepada bangsa, rela berkorban, tidak ada kepentingan pribadi sedikit pun, semuanya demi melakukan perintah Tuhan dan demi bangsa. Dan miliki kepercayaan dan pengharapan yang besar kepada Tuhan, sehingga kita bisa kuat bertahan, kita selalu punya pengharapan. Dan bagi Yeremia, penghukuman bukan malapetaka. Bagi Yeremia, penghukuman bukan akhir dari segalanya, tetapi itu pembelajaran dari Tuhan untuk perbaikan. Itu yang bisa kita pelajari dari Yeremia. Tuhan juga punya kehendak. Tuhan juga punya rencana bagi setiap kita sebagai warga negara Indonesia. Mungkin Indonesia dan dunia pada umumnya ada dalam kondisi yang tidak jauh beda dengan kondisi Israel dan Yehuda pada zaman Nabi Yeremia. Tetapi mari kita sama-sama belajar dari Yeremia. Mari kita jadikan Tuhan segala-galanya. Mari kita mengabdi total kepada Tuhan. Mari kita punya beban untuk bangsa ini, untuk bangsa Indonesia. Dan mari kita miliki kepercayaan dan pengharapan yang besar kepada Tuhan. Mungkin tidak akan ada lagi Yeremia di masa sekarang. Kita tidak dipanggil dengan tugas-tugas yang berat seperti Yeremia, tetapi kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang.
garam dan terang yang melekat pada setiap orang percaya. Yang mari kita taat pada pemerintah dan juga berdoa bagi bangsa, bagi negara, bagi pemimpin-pemimpin bangsa. Dan Tuhan berjanji pada harapan Yeremia dalam Yeremia 29 ayat 11. Di situ dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Ia memiliki rancangan damai sejahtera dan Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan bagi setiap kita yang berharap kepada Dia. Mari kita imani dan doakan janji Tuhan ini, bukan hanya untuk kita pribadi, bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk bangsa dan negara kita. Amin.